Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pecinta netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat hikmah-hikmah yang positif setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dan terima kasih selalu kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya yang sampai detik ini, hari ini selalu memberikan support-supportnya, baik support secara nyata, sarannya, dan juga hal-hal baik. Semoga hal itu nantinya akan dicatat oleh Allah menjadi amal baik dan juga kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan juga di kesempatan kali ini pemirsa, dimana alhamdulillah masih banyak beberapa keluhan penyakit yang dialami oleh netizen dari channel Pemuda Gaul Nusantara juga maupun channel Padepokan Gaul, dimana kali ini masih seputar pengalaman nyata, yaitu mengenai daripada pengobatan dari seorang netizen yang selama ini mengalami penyakit di area ulu hatinya dan juga gatal. Nah, dimana hal ini sudah diobati dengan langkah yang berbagai macam cara medis, namun hasilnya pun sangatlah nihil. Bahkan daripada penyakit ini semakin menjalar lebih banyak ke area tubuhnya. Kalau melihat penyakit secara sudut pandang manusia, mungkin disebabkan karena faktor daripada banyaknya hal yang akhirnya membuat manusia itu sakit, entah makanannya, entah daripada bagian tubuh dalamnya yang kurang sehat hingga menjalar ke semua tubuhnya. Namun di kesempatan kali ini kita akan coba menguak daripada perihal sisi gaibnya. Adakah memang gaib yang bekerja hingga membuat penyakit ini yang dialami oleh netizen kali ini semakin kuat dan semakin banyak? Dan semoga saja jadi setelah kita tangani ini pun semoga membawa manfaat, dan terlebih-lebih pun akan dimudahkan untuk mengambil hikmahnya dan langkah-langkah positif ke depannya. Dan bagi pemirsa juga yang memiliki pengalaman keluhan yang sama, semoga saja bisa mengambil daripada hikmah dan juga solusi-solusi nyatanya yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya menemani mediator, yaitu teman saya Mas Ahmad. Alhamdulillah kita langsung mungkin akan berbincang sedikit. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Tidis. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, Mas. Sehat Mas. Berbahagia? Selalu Mas. Alhamdulillah. Ini gimana rasanya keadaannya? Sehat. Sempat gatal-gatal apa enggak? Kemarin Mas. Kemarin mengalami juga? Mengalami. Terus solusinya pribadi sampean apa? Kemarin ditetesi sama air jam-jam Mas. Langsung dioles. Alhamdulillah baikan. Terus ada tambahan lagi mungkin? Di ruqyah. Oh, ruqyah. Jadi ruqyah yang kita muntah itu ya? Ya. Bukan ruqyah yang ala-ala enggak? Kan di sini kan ada kegiatan ruqyah setiap habis ngaji. Oh, iya. Nah, ini agak parah ini gatalnya. Mohon izin, mohon doanya pemirsa, semoga lancar dan juga bermanfaat tentunya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga saya sama
Keluarkan keluarkan seluruhnya, keluarkan menguap, keluarkan semuanya menguap. Assalamualaikum. Besok penipu mengganggu yang mengaku-ngaku menguap semuanya. Kosongkan sekosong-kosongnya, semakin kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin makhluk gaib terkuat yang sakit betul ini, yang membuat sakit gatal-gatal menjalar hingga memenuhi tubuhnya dan juga di area dalam tubuhnya, ulu hatinya dan gaibnya bekerja buat sakit, ditarik seluruhnya ke tangan saya. Menyambung, semakin menyambung, bisa berbicara, komunikasi bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Siapa gue? Saya manusia. Kamu kalian apa? Dari mana? Siluman Kolo. Siluman apa? Kolo. Kalau itu apa? Kolo jengking. Oh, kalau jengking. Dari mana asalmu? Aku. Kalau kamu tidak jujur, otomatis terpotong-potong. Akan meledak. Disuruh. Siapa yang suruh kamu? Tuanku. Tuan yang saat ini saya bantu segala hajatnya. Terus? Untuk menyakiti orang-orang. Pasien-pasien yang datang memerlukan bantuan Tuan saya. Loh, terus sekarang ini kamu bekerja di tubuh siapa? Orang lain. Sosoknya seperti apa? Ya, saya memang belum lama, hanya tinggal di dalam jasadnya baru 3 hari saja. Tapi saya sudah mengobrak-ngabrik sel-sel saraf, sel-sel inti yang di luar sampai masuk di aliran darah. Aliran darahnya saya campur dengan racun-racun saya. Jangan bohong, kalau Saya bohong ngaku-ngaku. tujuh. Kalau ngaku-ngaku, kalau bohong otomatis terpotong-potong. Ya, silakan. Saya kalau dia bohong terpotong-potong. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang buat sakit seperti apa? Saya membuat merah-merah dalam kulit. Itu sebenarnya sudah ada dulu loh. Tapi itu bukan yang lebih parah. Saya membuat parah 3 hari. Saya berasal dari unsur luar jasadnya, bukan yang asli gatal-gatal dari dia sejak dulu. Oh, jadi ada beberapa versi gatal-gatal ini. Mungkin dari tubuhnya sendiri dulu. Saya yang menambah. Oh, malah kamu yang tertarik, kamu yang agak kuat berarti. Kan, karena goib itu berlapis-lapis. Saya 3 hari baru masuk di lapisan luar saja. Kalau kamu pengen tahu yang lebih dalam, itu yang memang berasal dari jasadnya langsung, itu lebih dalam lagi. Siluman ulat ya. Dia sering Paling kuat yang paling dari dalam yang kaki. dari tubuh ini. Dia menggeliat-geliat itu wanita itu. Paling parah bangkit. Atas bangkit. Kuasai. Gimana ini? Ini di dunia, masih di dunia. Sudah tahu. Tapi bukan tempat ini. Memang kamu selama ini di mana posisimu? Saya ada dengan perjanjian dengan manusia.
Manusia itu harus saya sakiti, harus saya habisi. Perjanjiannya berasal dari mana? Dari darah, pertalian darah. Ketika manusia mempunyai turunan, di mana turunan itu mengalir darah-darah yang menitis kudam-kudam seperti saya ini. Di mana kudam-kudam seperti saya ini, kudam-kudam yang buas, kudam-kudam yang beringas, hanya mengambil keuntungan di dalam jasad manusia, bukan mengarah ke kebaikan, apalagi membisiki ke arah ibadah. Tidak akan mungkin. Kamu golongan apa toh aslinya? Siluman. Siluman. Pada intinya kamu dari leluhur. Ya. Gitu. Oke. Padahal saya tadi hanya ingin tahu gaib yang bekerja membuat sakit. Salah satunya kamu dan yang lain juga gitu. Sakit yang dialami ibu ini itu berbagai macam. Di ulu hatinya juga sakit, di tubuhnya juga gatal-gatal. Semua mutlak itu yang menjalankan kamu dan pasukanmu dan yang kiriman saja atau berbeda-beda. Salah sendiri. Dulu waktu hidup mempunyai segudang ilmu, mempunyai segudang jimat, mempunyai sebuah kesaktian-kesaktian yang di luar batas manusia. Di saat itulah, di zaman ini, banyak manusia di mana manusia itu sakit yang tidak wajar, sakit bebarengan, sakit yang tidak akan bisa diobati. Ketika di saat manusia yang hidup saat ini tidak menyadarinya bahwa banyak dari turunan-turunan yang sampai menjulur ke atas yang dulu pernah hidup itu melakukan kesalahan. Itu merupakan peringatan dari Tuhan, di mana peringatan itu harus saya sadari anak cucunya yang saat ini sedang hidup. Jadi begitu toh ternyata. Ada yang lebih ganas lagi, khususnya di hatinya itu. Golongan apa itu yang bekerja? Dia membantu kakek-kakeknya dalam hal kanuragan. Dahulu kalah. Ya. Terus kamu dulu membantu leluhurnya apa? Saya berasal dari jimat. Jimatnya wujudnya apa? Cincin batu. Batu akik begitu. Ya. Oh. Terus ibu ini kan udah gak tahu menahu tentang leluhurnya, dan ibu ini selama ini juga melaksanakan ibadah, menjalankan wirid atau dzikir. Berarti goblok. Maksudnya kamu goblok-goblokin gimana ceritanya? Dia hanya tahu ibadah secara syariatnya saja, Terus tapi tidak tahu apa yang dia lakukan itu baik, harusnya timbulnya baik, bukan malah sakit dan sakit. oh. Dia saja bisa berkaca diri. Dia pernah melihat entah itu orang tuanya maupun mbah-mbahnya pernah membaca, pernah laku, pernah merawat benda-benda. Itu harus dikaji. Oh. Terus kok kamu akhir-akhir ini membuat sakit sampai sebegitu parahnya? Gatal itu semakin Total saya. ujung. Diobati dengan obat. Tak akan pernah. Saya nggak sembuh sama sekali. Karena apa? Sel-sel saraf dari luar pun sudah saya hilangkan. Dari ketahanan tubuh, metabolisme tubuh tidak akan berjalan dengan sempurna. Sudah saya rusak itu sel-selnya. Saya putus di dalam dia itu, dalam punggung, timbunan kotoran, racun-racun berkumpul di situ. Itu bisa saja dibagi, entah itu di kepala, entah itu di kaki, tangan, perut. Suatu saatnya akan kami bagi. Jadi begitu ya? Bisa saja badannya hanya setengah bisa digerakkan, setengah tidak akan bisa. Terus dahulu kan ada kisah ini. Ibu ini kan pernah punya suami seorang yang alim, agak pinter lah, memiliki kemampuan khusus, namun juga ternyata beliaunya berpisah. Apakah itu ada pengaruhnya? Pasti ada. Saya kan sudah bilang tadi, dia melihat sendiri dari amalan-amalan, dari jimat-jimat,
dari lelaku-lelaku itu harus dikaji. Oh. Itu makna yang sangat dalam di saat manusia itu sadar menyadarinya. Kenapa? Amalan yang dianggap manusia baik itu hanya syariatnya saja dan menembus ke dalam hati. Karena apa? Kalau hati itu kotor, di luarnya itu bisa menipu. Sholat, rajin, hanya untuk apa? Dicap manusia sebagai manusia yang taat beribadah. Itulah contohnya. Dahulu kala mantan suaminya kan juga bisa mengobati ataupun membantu manusia yang lain juga. Kok ternyata malah juga membawa dampak baik setelah beliaunya berpisah. Apa jangan-jangan ada juga yang memang sengaja dikirimkan Tadi siluman. Ya. Terus kamu membuat sakitnya dengan cara kamu menyisipi bagian tubuh manusia itu. Lah bagian manusia ini kan agak keras toh. Ya, kata siapa? Mudah. Golongan kami itu mempunyai sedikitnya kekuatan yang didompleng dari golongan iblis. Bisa saja ketika manusia itu tidak punya benteng, tidak punya power, di mana power itu tersambung dengan Allah. Tapi tidak manusia sembarangan yang bisa mendapatkan power langsung ke Allah itu. Ketika manusia tidak punya benteng, golongan kami bisa bebas keluar masuk. Kalaupun tidak bisa masuk, hanya menempel saja. Kalau saya memang asli sudah mengambil upah dalam jasad wanita itu. Kalau sudah begini, ternyata kan tubuhnya sakit, nggak bisa sembuh. Ya bagus. Yaudah, ini kamu saya tawari, kamu kan siluman. Tawari apa? Dulu Apa yang kamu? Dulu kamu aslinya apa sebelum jadi siluman? Jin. Bukankah kamu tahu jin dan siluman itu kedudukannya sebenarnya lebih tinggi jin? Tapi lebih sakti siluman. Kalau menurut kesaktian ya lebih sakti siluman ketimbang jin, kan gitu toh. Bangga seharusnya itu. Kamu Jin. Kalau kamu ditawari kira-kira mau kembali ke jin atau Ntar saya ceritakan dulu. cerita apa? Jin bisa menjadi siluman, mengupgrade kekuatan. Itu prosesnya panjang. Harus taat, tunduk pada golongan iblis. Nah saja kamu. Nanti kalau kesaktian saya hilang gimana? Ya udah kesaktianmu cabut. Racunnya saya bangga-banggakan. Jangan kamu hilangkan. Racunnya cabut. Aduh. Curang kamu. Nanti saya adukan Tuhan saya berada di ulu hati. Bahkan kalau kamu mau nanti Mau apa? belajar Islam disempurnakan, kamu nggak perlu jadi budak iblis. Kamu hanya perlu taat pada Allah sang penciptamu. Gimana? Dan kamu nanti ya gak rugi toh. Karena Allah menciptakan jin dan manusia dalam firman-Nya itu kan untuk beribadah, bukan untuk menggoda ataupun mengganggu manusia. Tahu saya Iblis tahu. menggoda manusia itu memang tugasnya. Kalau kamu kan jin. Tapi golongan iblis itu berjaring-jaring. Gimana? Kalau jin tidak mempunyai keyakinan yang kuat, mudah dikalahkan, pasti ditaklukkan. Ya gimana kamu mau gak? Tapi Coba kamu ini rasakan. Kamu dan juga dari unsur kiriman tadi langsung gabung menyatu. Islam masuk. Kenapa berat? Tambah terang, tambah tenang, tambah nyaman kalau kamu merasakannya, kamu kalau menerimanya. Gak bisa masuk. Muhammad. Hilang penghambat yang hancur. Assalamualaikum Muhammad. Tambah dalam, tambah terang, tambah nyaman, tambah enak. Yang merasakan, kamu resapi. Lebih enak ini. Lebih enak. Benar. Tadi saya panas. Sekalian cuma Sebenarnya ini apa?
Ini kamu lihat telapak tangan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mau. 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 Kamu punya ilmu nggak sekarang? Tidak. Tidak punya. Sekarang keilmuan dan juga sama dengan jin yang masuk. Menerima ilmu ini untuk sementara. Dan bisa digunakan ilmunya. Ini paten apa tidak ini? Nanti kalau kamu memang benar-benar mau Islami ya sudah paten. Kumpulkan dulu dengan ilmu itu pasukanmu. Dari unsur apapun yang buat penyakit itu ambil. Gitu. Ya. Levelnya di atas kamu nanti selesaikannya dengan cara yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Habis dan bersamanya dan ilmuannya bisa menggunakannya dan bisa menarik semua pasukan jin, siluman, pasukan jin hancur dari tubuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, ada yang dilindungi, tidak bisa ambil. Dari iblis dan tubuh iblis ini semuanya hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hancur. Tembak. Sudah. Bentar, kurang sedikit. Sudah. Ikuti kata-kata saya. Wah, tapi saya capek duduk ini. Otomatis menyesuaikan dengan raga media tadi dimasuki. Bisa menggunakan seperti layaknya manusia normal. Sudah. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin Allah, iman Islam dan syariat Islam untuk dosa. Sudah lengkap masuk. Terima. Sallallahu. Semakin dalam, semakin terang, semakin nyaman. Semakin merasakan semuanya yang mengganggu, yang menghambat, hancur. Yang pura-pura langsung meledak keluar dari raga mediator. Terlempar. Apa yang kalian ambil kembalikan semua. Dikeluarkan. Semua perjanjian nanti otomatis. Budget ini semuanya berusaha terputus. Terima kasih. Saya udah. Kotoran-kotoran yang kamu tinggalkan ambil, dan yang kamu punya ambil semua. Ya. Sekalian tidak tadi yang dari unsur luar. Ya, jadikan satu, ledakan, kembalikan kepada tubuh orang-orang yang mengirim. Bismillahirrahmanirrahim.
apapun yang dikirim dari siapapun sekarang juga kembalikan dalam senjata kepada pengirimnya masing-masing membawa kekuatan batang. Oh ya. Sallallahu alaihi kembali semuanya. Sudah. Tuh, dalam sini tengkot-tengkotnya itu. Tarik ilmu yang kamu punya terupgrade lebih kuat lagi. Ya sudah. Harusnya jadi masih nyambung enggak dengan jasad ibu itu? Yang dari unsur luar yang mau Islam tadi itu masih dari Tuhan yang terdahulu. Semuanya terputus dengan tuannya terdahulu. Semuanya terputus. Salam. Ini yang diambil dia. Sudah. Ya kalian rusak di sel-selnya, sistemnya. Jogati. Ya. Oh ini kan. Di sini tuh. Nemo dan jadi sangnya. Sudah. Sudah. Sebelum kita berpisah, ada pesan apa bagi ibunya itu yang sakit? Ya. Itu merupakan peringatan kasih sayang Allah pada hamba manusia, di mana Allah ingin menarik hambanya kembali. Saya yang sari garis bawahi, ibadah manusia itu jangan pakai nafsu. Maksudnya seperti apa? Ibadah pengennya dari apa yang dia alami, apa yang dia sakit dalam setelah itu segera diangkat oleh Allah. Tidak dengan semudah itu. Meskipun manusia sudah sholat banyak melebihi yang wajib, kalau dari niatnya sudah salah, sudah keliru, pasti Allah akan meringatkan hamba itu lagi. Oke, udah. Ya. Terima kasih banyak. Sekarang kamu berjuang di luar ya. Gak usah ganggu tubuh ibu itu lagi atau turunnya. Iya. Gak boleh ganggu manusia lagi, gak boleh jadi budak manusia lagi. Harusnya apa? Beribadah taat pada Allah ya. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan izin guru saya. Perintah langsung masuk. Ya, ini sedikit pertanggungjawaban saya nanti. Ya sudah, moga kamu silahkan keluar. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di beberapa konten kali ini mengenai sesi pengobatan penyakit yang dialami oleh netizen dari channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara. Lalu sebagai pribadi manusia, saya pun ingin menyampaikan gimana tatkala kita mengalami hal yang tidak enak, itu bahwasanya pertanda Allah sayang pada kita, dimana yang selama ini kita dibuat lalai ataupun terbuai dengan hal-hal yang sifatnya dunia, dimana hal itu adalah cara Allah menarik kita untuk kembali pada jalan yang benar dan sesuai. Dan semoga saja nantinya pun dimudahkan prosesnya untuk kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Dan juga ketika daripada hal itu dilaksanakan dengan prosedur yang benar, insya Allah pun
nggak usah kita minta-minta yang berbagai macam, soalnya nanti pun Allah akan memberikan yang sesuainya. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita mengerjakan ibadah pun jangan menggunakan nafsu. Nafsu itu berbagai macam, dimana kita sendiri manusia, nafsu kita sendirilah yang harus kita kendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar berpikir yang benar. Dan ketika ibadah itu sudah perlahan-lahan sesuai prosedurnya, insya Allah pun nanti akan mendapat daripada manfaatnya tanpa harus meminta-mintanya. Itu dari kami. Dan jika menurut kami di konten kali ini banyak kekurangan, kesalahan, itu mutlak semuanya atas kesalahan kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak, yang mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari kami. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Semoga bijak menyikapi segala sesuatu yang dialami, dan semoga saja yang sakit pun perlahan sembuh, tidak ada sembuh total, dan juga dimudahkan untuk mengerjakan ibadah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi pemirsa yang mengalami hal yang sama pun semoga saja dimudahkan mendapat solusinya. Itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.